asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulun ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dimanapun berada yang menyimak melalui Zoom, melalui MKTV, MKFM, juga YouTube, IG, Facebook, dan media sosial lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan subuh hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mohon maaf Senin yang lalu saya diuji sakit jadi tidak bisa bergabung. Alhamdulillah Senin ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih kita di setiap hari Senin. Dan spesial pagi hari ini adalah fikih tarbawi, ya, fikih pendidikan. Kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan toleransi atau bagaimana menanamkan, menumbuhkan nilai toleransi bagi peserta didik, khususnya juga bagi kita semua, ya, karena pendidikan juga ranahnya tidak hanya dalam sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nanti kita berdialog dengan Bapak Dr. Sadam Fajar Shodiq, insya Allah sudah bergabung. Tapi sebelumnya izinkan saya memberikan pengantar bahwa terkait dengan toleransi ini menjadi bagian penting dalam ajaran agama kita, ya. Rasulullah mengajarkan apa yang disebut dengan tasamu. Tasamu itu toleransi, di mana tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada tekanan atau sesuatu yang tidak dengan keikhlasan dalam menjalankan agama ini. Sehingga Islam justru menjunjung tinggi kemanusiaan. Orang mungkin saja, dan memang sunatullahnya berbeda, banyak perbedaan dalam kehidupan kita. Berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda ras, termasuk berbeda agama. Seperti apa kita melakukan toleransi itu. Kemudian juga bagaimana ini menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita, ya. Mungkin anak-anak kita, mereka memiliki toleransi, karena sekarang ramai nih ada disebut beda-beda sedikit, ini intoleran gitu, ya. Kemudian juga sedang ramai di sekarang istilah moderat, ya, atau moderasi beragama. Ini seperti apa? Nanti kita akan bahas sama-sama di kesempatan pagi hari ini. Saya undang dulu Pak Dr. Sadam Fajar Shodiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, gimana kabarnya, Mas? Sehat? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Pak Dr. Sadam ini sahabat saya, beliau dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan ini dengan teknologi, ya, Bandung, Jogja, dan ini ada yang menyimak, ada dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, dari mana-mana, ya, dari Jawa, dari ini dengan teknologi kita bisa bersama-sama, alhamdulillah. Baik, Mas Fajar, Mas Sadam, terkait dengan tema kita nih, pendidikan karakter, toleransi. Mungkin di awal boleh menjelaskan dulu tentang seperti apa pendidikan karakter ini sebelum saya nanti bertanya banyak tentang toleransinya. Tentang karakter dulu nih, Mas, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Mulyadi dan hadirin semua yang hadir secara daring. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan pagi hari ini di waktu yang mulia pada subuh kita insyaallah akan mengkaji terkait dengan pendidikan karakter, khususnya terkait dengan toleransi. Berbicara terkait dengan pendidikan karakter, sudah banyak hal tokoh yang berbicara terkait dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada dasarnya itu adalah suatu hal yang urgent yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan karakter kita bisa menjadi sebuah watak yang harus kita pertahankan, seperti itu. Baik, berbicara terkait dengan pendidikan karakter, tentunya ada tiga hal yang mendasari, ya. Ada tiga hal yang mendasari terkait dengan pendidikan karakter. Yang pertama, pada dasarnya ketika kita berbicara berkaitan dengan pendidikan karakter,
uh, itu tidak terlepas dari adanya uh, agama yang melatar belakanginya. Kemudian karena kita hidup di Indonesia, tentunya karakter yang harus tertanam dalam diri kita itu adalah didasari juga berkaitan dengan Pancasila. Selain kedua hal tersebut, ada satu lagi yang berbicara terkait dengan karakter, yang mendasari terkait dengan pendidikan karakter, yaitu adalah budaya, di mana nilai-nilai budaya dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi tentunya antara anggota masyarakat. Kemudian posisi budaya yang demikian itu memang penting yang dalam di masyarakat harus menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan pendidikan karakter, tentunya ada 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama agama, yang kedua adalah dasar negara dalam konteks sekarang kita tinggal di Indonesia, yaitu adalah Pancasila, dan yang ketiga adalah budaya. Jadi setidaknya ada 3 hal tersebut, Ustadz Mulyadi. Ketika kita berbicara terkait dengan pendidikan karakter, maka tidak akan terlepas dari adanya agama, dasar negara dalam konteks ini adalah Pancasila, dan yang ketiga adalah budaya. Seperti itu, Ustadz Mulyadi. Oke, itu 3 landasannya ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara agama ini, mungkin lebih urusannya adalah hablum minanas ya, urusannya dengan sama manusia. Atau mungkin lebih kita spesifikkan dengan ilmu akhlak. Sebenarnya apa sih perbedaan akhlak dan karakter itu, Mas? Baik, ketika kita berbicara terkait perbedaan antara akhlak, karakter gitu ya, banyak orang yang menilai bahwasanya antara karakter, moral mungkin juga, dan akhlak, ada etika itu menganggap sama. Ketika kita melihat pendidikan karakter, seperti halnya yang telah saya paparkan tadi, pendidikan karakter itu kalau kita bandingkan dengan pendidikan moral, itu adalah pendidikan karakter itu memiliki makna yang lebih tinggi daripada pendidikan moral. Karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan yang salah. Nah, kalau kita berbicara pendidikan moral adalah berbicara terkait dengan mana yang benar, mana yang salah. Akan tapi ketika kita berbicara terkait dengan pendidikan karakter, itu adalah berbicara terkait dengan sebuah habituation atau kebiasaan yang baik, sehingga ketika kita berbicara terkait dengan pendidikan karakter itu kita akan menjadi paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain juga, karakter itu adalah tabiat seseorang yang langsung didrive oleh otak. Dari tawaran istilah lain juga, pendidikan karakter itu datang sebagai bentuk kritik dan kekecewaan terhadap praktik pendidikan moral. Karenanya, kalau kita lihat terminologi yang dibicarakan saat ini, ketika berbicara terkait dengan karakter education, pada prinsipnya memang keduanya adalah sama. Jadi ketika kita berbicara pendidikan karakter dan moral, itu memang dalam konteks ini adalah pendidikan karakter itu lebih kompleks. Kemudian ketika kita berbicara atau kita bandingkan dengan pendidikan moral, itu adalah pendidikan yang mana lebih mengajarkan pada mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita lihat dari segi atau sudut pandang perbedaan antara pendidikan karakter dengan akhlak, ya, ketika berbicara dengan akhlak, perbedaannya adalah dari dasar. Ketika kita berbicara akhlak, dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita berbicara karakter, seperti hal yang saya sampaikan tadi, dasarnya adalah ada agama, ada Pancasila, kalau dalam konteks kita bernegara di Indonesia, atau dasar negara. Kemudian yang ketiga adalah budaya. Jadi, kalau secara keseluruhan memang memiliki keterkaitan. Seperti itu, Ustadz Mulyadi. Ya, ya. Ada keterkaitan, ada kesamaan, walaupun mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan gitu ya. Iya. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, ini kita agak menukik nih ke toleransinya nih, Mas ya. Bagaimana karakter toleransi ini dibangun. Tapi sebenarnya mungkin lebih di awal dijelaskan dulu sebenarnya apa sih yang maksud dengan toleransi ini. Baik, kalau kita merujuk dari
KBBI gitu ya. Kalau kita merujuk dari KBBI, toleransi itu berarti bersifat atau bersikap menegang, di mana yaitu menghargai, membiarkan, dan membolehkan. Akan tetapi kalau kita merujuk pada konteks atau arti yang lain, gitu ya, itu arti toleransi itu tidak hanya sekedar menghargai, membiarkan, dan membolehkan. Kalau kita secara tekstual dengan berpegang atau merujuk dari apa namanya pengertian dari KBBI tersebut, itu kita harus menghargai, membiarkan, dan membolehkan, ya, di mana dalam konteks ini adalah berkaitan dengan pandangan, pendapat, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Ketika kita berbicara terkait dengan pengertian toleransi, itu artinya sangat luas. Menghargai, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mulyadi di awal tadi, di pengantar, berbicara terkait dengan menghargai ini adalah menghargai keyakinan seseorang, perilaku seseorang. Ketika seseorang itu berperilaku beda dengan apa yang kita yakini, kemudian membiarkan orang lain melakukan sesuai dengan apa yang dia yakini, membolehkan apa yang menurut kita sebenarnya tidak boleh, itu juga kalau dilihat dari konteks pengertian dari KBBI itu adalah merupakan arti toleran dalam konteks luas. Jadi kalau kita melihat pengertian toleransi, kalau dari segi tekstual saja, yaitu artinya sempit. Akan tetapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, di mana menghargai, membiarkan, membolehkan, itu mulai dari yang paling sederhana, pendapat atau pandangan seseorang, kepercayaan, kebiasaan, perilaku, dan sebagainya. Yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Nah, itu adalah arti toleransi. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Seperti itu, Ustaz Mulyadi. Oke, baik. Jadi tidak dipandang sempit saja, gitu ya, Iya. dan lebih luas, baik dalam urusan lebih luasnya sebagai sesama manusia dan juga dalam kehidupan kita bermasyarakat, begitu. Baik. Nah, kemudian bagaimana, Mas, ini kita secara umum, kondisi masyarakat kita secara umum untuk memahami dan menerapkan karakter toleransi ini di dalam kehidupannya, mungkin khusus peserta didik ya. Ya. Ini Bapak Ibu, Mas Adam ini doktor di bidang pendidikan karakter dan kajiannya tentang toleransi ini. Jadi menarik nih bagaimana sebenarnya menanamkan kepada peserta didik, kepada siswa. Dihadir di sini juga para Bapak Ibu guru, para pendidik, insya Allah yang bergabung untuk siswa kita, anak-anak kita, generasi kita memiliki nilai-nilai toleransi ini dalam kehidupannya. Baik, berbicara terkait dengan bagaimana sebenarnya toleransi yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat data gitu ya, dari berbagai penelitian literatur, data yang dihimpun oleh lembaga penelitian, sebenarnya kondisi toleransi yang ada di Indonesia saat ini itu cenderung memprihatinkan. Kalau kita lihat data, memang ada kisaran 180 sampai 200-an peristiwa setiap tahun itu yang menunjukkan terjadinya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Padahal kalau kita lihat sendiri, sebenarnya toleransi itu merupakan instrumen yang digunakan untuk menghindari terjadinya konflik karena adanya keragaman. Kita ketahui bahwa kondisi Indonesia itu adalah beragam, seperti yang disampaikan tadi, baik dari suku, budaya, ras, bahkan dari segi kebiasaan-kebiasaan, itu kita sangat beragam. Kalau kita tidak bisa menanamkan toleransi dalam diri kita, kemudian nanti kalau kita sebagai pendidik, bagaimana toleransi itu tidak bisa kita tanamkan dalam diri peserta didik kita, maka ini akan sangat memprihatinkan. Kondisi saat ini saja, setiap tahun itu terjadi kisaran 180 sampai 200-an peristiwa. Itu yang terdata. Belum lagi halnya bullying-bullying yang tidak terdata. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah ya, betapa anak-anak itu, bullying itu hampir terjadi di setiap sekolah.
Bagaimana dengan di tingkat SMP gitu ya. Bagaimana memanggil tidak sesuai dengan nama aslinya. Bagaimana dengan menyebut anak itu dengan bentuk fisiknya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk intoleransi. Ya, tidak menghargai gitu ya, tidak menghargai apa perbedaan baik dari segi fisik, dari contoh. Ya, kemudian dari segi keyakinan contohnya, ketika kita lihat di sekolah-sekolah itu orang yang berbeda keyakinan, bahkan sesama muslim pun kalau dia memiliki paham yang berbeda, itu banyak yang terjadi tindakan intoleransi, di mana dia itu merasa dirinya paling benar dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, jika tidak kita tanggulangi, tentunya ini akan semakin memprihatinkan. Ya, kalau kita lihat berita-berita gitu ya di media, baik media sosial, kemudian media televisi dan sebagainya, berita hoax itu gitu ya, dan konten provokatif itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya intoleransi. Nah, kalau kita lihat sekarang, memang peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi, gitu ya, di negara kita ini memang sangat memprihatinkan. Maka dengan kondisi yang seperti ini, tentunya kita sebagai seorang pendidik itu harus memiliki strategi, harus memiliki pendekatan khusus dalam menanamkan karakter, khususnya adalah toleransi. Seperti itu, Ustaz Mulyadi. Ya, ya. Oke, makin menarik nih, Mas. Saya ingin lebih dalam lagi terkait juga dengan bagaimana peran pendidikan itu sendiri. Jadi kan yang paling mungkin mengajarkan lebih secara struktural dan konseptual itu adalah di sekolah, gitu ya. Yeah. Jadi bagaimana nih sekolah termasuk di dalam tentu para guru, termasuk pada perangkat kurikulum, bahan ajar sebagainya yang kemudian bisa menanamkan nilai toleransi ini. Jadi sebenarnya spesifiknya seperti apa sih peran pendidikan di dalam menanamkan karakter toleransi ini bagi peserta didiknya? Baik, kalau kita lihat data juga ya, memang isu toleransi itu memang sudah merambah di dunia pendidikan. Kalau kita lihat contoh di lingkungan sekitar kita saja, itu intoleransi sudah sangat memprihatinkan. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang pendidik itu tidak hanya guru, dosen, akan tapi orang tua sebagai seorang pendidik itu juga harus memiliki pendekatan dan sebagainya. Kalau kita di lingkungan sekolah, selama ini yang terjadi adalah ketika berbicara anak bermasalah dan sebagainya, yang menjadi penanggung jawab itu biasanya adalah guru agama. Yang ditanya, guru agamanya siapa, guru kewarganegaraannya siapa, dan lain sebagainya. Maka sudah selayaknya ketika untuk proses penanaman karakter, khususnya toleransi, itu adalah menjadi tanggung jawab bersama, gitu ya. Kalau kita lihat salah satu contoh yang ada di DT, karena saya pernah melakukan kunjungan di DT yang itu sangat bagus juga ya, bagaimana cara menanamkan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari harus melaksanakan A, itu dari segi pamflet dan lain sebagainya, dari tindakan, itu semua harus terukur terarah. Nah, itu menurut saya itu sangat bagus. Jadi dalam menanamkan karakter itu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu orang guru. Dalam ini guru agama saja atau guru PKN saja. Akan tetapi menjadi sebuah program yang harus terancang gitu ya, harus dirancang secara baik sehingga itu nanti menjadi sebuah program itu yang terukur. Kalau kita lihat seperti ini, ada satu program pendidikan toleransi di sekolah, akan tetapi yang melaksanakan program adalah hanya guru PAI-nya saja, maka itu tidak akan efektif. Karena apa? Pendidikan karakter itu berkaitan dengan habituation atau pembiasaan. Pembiasaan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang guru saja, maka guru-guru yang lain itu juga harus menjadi penanggung jawab. Bagaimana perilakunya di kelas atau ketika
matematika pada mata pelajaran A, pada mata pelajaran B. Semua harus terukur. Kalau kita menengok ke belakang berkaitan dengan PPK atau program pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah, tentunya sebenarnya program yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah bagus. Akan tetapi ya implementasinya di sekolah itu yang belum maksimal. Kalau kita lihat menengok lagi ke belakang berkaitan dengan PPK, pemerintah itu sudah mengidentifikasi 18 karakter yang harus dicanangkan pada setiap peserta didik. Akan tetapi, gitu ya, 18 karakter ini tidak dilakukan secara komprehensif. Ketika bagaimana cara menentukan sikap religius, ya religiusnya hanya dari segi pemahaman saja, tidak bagaimana keseharian. Nah, tentunya kalau saya itu sangat tertarik juga dengan ini, salah satu disertasi Ustadz Mulyadi itu sebenarnya bagus, itu berkaitan dengan program pendidikan karakter yang di DT itu. Nah, itu kan berkaitan dari mulai program, terus kemudian keseharian, itu nanti dinilai. Nah, itu tuh yang bagus tuh yang menurut saya yang seperti itu. Karena apa? Itu program itu harus terukur. Ketika kita menanamkan pendidikan karakter, programnya itu harus terukur, terarah, sehingga nanti bisa dievaluasi. Nah, seperti itu Ustadz Mulyadi. Iya. Jadi kompleks juga ternyata ya. Iya, kompleks. Termasuk bullying-membuling itu juga sebuah intoleran ya, dan sekarang banyak ditemukan di kalangan sekolah ya, dan termasuk juga ini memang problemnya adalah hanya dibebankan ke mata pelajaran tertentu, guru PAI, guru PKN, nah guru lain tidak mengajarkan ini, padahal mestinya semuanya begitu ya Mas Adam, bahwa ini kewajiban bersama, karena pendidikan itu tidak ranah kognitif saja, tapi ada ranah afektif yang itu menjadi habituasi tadi, kebiasaan yang bisa lebih tertanam lagi. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, boleh yang mau bergabung nanti, yang di Zoom boleh raise hand, atau yang di medsos lain ya boleh nanti bisa chat di Facebook, di IG, di media lainnya untuk bisa chat, untuk bisa berdialog langsung. Insya Allah nanti ada tim yang akan memandu atau menghimpun ya pertanyaan, tanggapan atau tambahan dari materi kita. Sebelum kita lanjutkan, Mas, ini ada yang raise hand, Ibu Yuniarti, boleh Bu, silakan. Masih di mute, Kak Habib. Oke, sambil nunggu mungkin ditambahkan lagi nih, Mas. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, Padat. Ya, saya izin bertanya sama Pak siapa yang tadi saya lupa lagi. Silakan. Dengan Pak Sadam, Bu, Pak Dr. Sadam. Iya, Pak Dr. Sadam. Saya ingin bertanya Pak Dokter, dalam dunia pendidikan saat ini saya perlihatkan anak-anak itu kok agak sulit ya Pak Dokter, kalau untuk belajar. Kita kan baru offline lagi ya untuk anak-anak sekolah itu. Nah, kalau untuk kan sekarang tuh orang tua agak sulit ya, bagi orang tua yang sibuk ya, tidak bisa memantau anaknya gitu misalnya. Jadi kan kalau dulu kan kita bisa online ya, tapi online juga ada di sisi, saya perhatikan ada di sisi buruknya, soalnya kalau online itu sangat sulit jadi Pak Dokter, jadi penangkapannya gitu. Kalau offline kan kita bertatap muka langsung. Jadi kalau secara baiknya Pak Dokter, yang lebih baik itu pendidikan zaman sekarang itu harusnya bagaimana? Apa kita ada online-nya, ada offline-nya. Jadi kan emang sih memantau offline sama online itu agak sulit ya. Jadi kalau kita mau bertanya itu agak sulit. Itu kita tuh harus bagaimana ya untuk zaman sekarang. Ya, terima kasih Bu Yuniarti, bisa dipahami pertanyaannya. Oke, bisa disimak ya, Mas Adam ya? Ya, siap. Ya, silakan. Terima kasih Bu Yuniarti. Memang di era saat ini itu terjadi pergeseran paradigma pendidikan, di mana dalam proses pembelajaran itu terjadi pembelajaran antara pembelajaran dari
luring ke daring atau offline ke online. Kemudian ditambah lagi dengan situasi kondisi pandemi yang hampir 3 tahun ini, itu menuntut pergeseran paradigma yang lebih cepat lagi. Di mana kalau kita lihat, dulu siswa itu lebih suka belajar secara tatap muka. Begitu juga dalam pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter, itu juga terjadi pergeseran paradigma, di mana banyak tokoh dulu menyampaikan bahwa dalam pendidikan karakter itu adalah yang paling bagus adalah secara tatap muka. Karena apa? Karena ada sentuhan hati yang tidak didapatkan ketika online. Seperti itu. Maka ketika kita berbicara mana yang lebih bagus, apakah offline atau online, tentunya keduanya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalau kita berbicara pendidikan atau pembelajaran secara online, tentunya di situ ada efektivitas yang lebih adanya efisiensi, adanya efisiensi dalam pembelajaran. Guru lebih mudah untuk menyampaikan materi, memberikan materi yang bisa dibaca secara langsung oleh siswa. Tentunya kelemahannya adalah dari segi pantauan guru. Dari segi pantauan guru itu tidak bisa memantau secara langsung apakah ketika proses pembelajaran secara online itu siswa itu benar-benar melakukan pembelajaran atau menyalakan Zoom, pasang wallpaper, pasang screenshot dia sedang mendengarkan, tinggal tidur, kita guru kan juga tidak tahu. Nah, tentunya berkaitan dengan pendidikan karakter juga. Jadi kan di situ ada bagaimana karakter kesungguhan peserta didik, kedisiplinannya. Maka ketika berbicara seperti itu, dalam pendidikan karakter di era saat ini itu memang menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya guru, tapi adalah juga pantauan orang tua. Akan tetapi yang menjadi penyebab atau permasalahan selanjutnya adalah bagaimana ketika orang tuanya sibuk, tidak bisa memantau pembelajaran ketika online. Maka di situ ada yang namanya sebuah media yang bisa digunakan oleh orang tua untuk memantau. Ketika proses pembelajaran online contohnya, orang tua juga bisa menggunakan platform-platform yang gratis, gitu ya. Sudah banyak sekali platform pembelajaran gratis yang bisa digunakan untuk memantau progres pembelajaran siswa. Akan tapi kembali lagi untuk saat ini, ketika kita sudah kembali lagi ke luring atau ke offline, tentunya ini menjadi tantangan lagi bagi seorang guru, di mana sudah hampir 2 atau 3 tahun siswa sudah terlanjur nyaman belajar secara online. Akan tetapi saat ini dituntut untuk belajar secara luring lagi. Maka tanggung jawab seorang guru dan juga orang tua tentunya adalah berkaitan dengan bagaimana guru dan orang tua itu berkolaborasi untuk menyiapkan pembelajaran yang sesuai. Kalau saat ini ada istilahnya hybrid learning atau blended learning, di mana kolaborasi antara pembelajaran online dan offline. Tentunya dengan hasil penelitian yang sudah banyak terkait dengan blended learning, ini bisa menjadi acuan bagi para guru, bagi para orang tua untuk bisa lebih efektif dalam proses pembelajaran dan tentunya untuk penanaman karakter. Seperti itu, Ibu Yuniarti. Ibu Yuniarti, boleh saya sedikit simpulkan juga ya, bahwa ya memang kita menghadapi kondisi yang bahasa Mas Adam tadi ini kita terpaksa ya Mas ya, keterpaksaan di mana karena pandemi ini harus semua beralih ke online. Tapi sisi lain tentu ada nilai positifnya bahwa ya kita bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai bagian dari metodologi atau upaya pembelajaran kita. Hanya memang sekali lagi ini perlu dengan bijak. Nah, problemnya adalah seperti disampaikan Ibu Yuniarti tadi bahwa peralihan lagi dari online ke offline. Nah, ada siswa yang sudah terbiasa online, malas offline ya, karena online tadi bisa sambil melakukan yang lain begitu ya. Dan pendidikan karakter lebih juga kalau kita bicara masa lalu ini sejarahnya tentu saja secara offline ya diajarkan, karena proses pendidikan itu ada tidak hanya taklim, pengajaran, tapi juga ada takdim, bagaimana mengajarkan adab, dan itu harus melihat dan bertemu. Oke, lanjutkan nih terkait dengan pendidikan karakter tadi, Mas Adam. Tadi sempat muncul juga bahwa bisa
bisa menggunakan perangkat, bahkan ada yang perangkat gratisan begitu ya, untuk bagaimana pendidikan karakter termasuk pemantauan orang tua itu dilakukan. Nah, ini terkait dengan pendidikan toleransi tadi, apakah teknologi juga dapat membantu nih terkait dengan menanamkan karakter toleransi di masyarakat, termasuk juga menanamkan karakter toleransi kepada siswa? Baik, ketika kita berbicara apakah teknologi itu bermanfaat untuk atau membantu dalam pendidikan karakter, tentunya jawabannya iya, apalagi di era saat ini. Kita lihat anak-anak kita yang berumur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu setiap hari mereka dekat dengan gadget atau dekat dengan perangkat gitu ya. Anak-anak kita hampir setiap hari itu melihat, menyaksikan apa yang ada di HP mereka. Mereka mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Tentunya ketika kita berbicara bagaimana cara kita menggunakan alat ini agar bisa lebih bermanfaat, lebih tepat, ya, memberikan manfaat, bukan memberikan dampak negatif. Tentunya kita harus bisa memaksimalkan, kita harus bisa memproduksi, gitu ya, memproduksi tayangan-tayangan yang baik dalam alat tersebut, gitu ya. Maka ketika ada pertanyaan, apakah kita bisa menggunakan alat atau dalam konteks ini HP kita, gadget kita untuk melakukan pendidikan karakter, itu sangat bisa. Karena apa? Seperti halnya yang saya sampaikan tadi. Kalau dalam teori itu, apa yang kita lihat, itu akan kita cerna dalam otak kita. Kemudian ketika itu secara terus-menerus kita lihat, itu akan bisa menjadi pemahaman kita dan akan bisa menjadi kerangka perilaku kita. Sehingga ketika kita melakukan itu terus-menerus, itu akan menjadi sebuah habituasi atau kebiasaan. Yang itu, ketika kita sudah menjadi kebiasaan, itulah karakter. Maka dari apa yang dilihat oleh diri kita, oleh anak-anak kita, peserta didik kita, dan itu dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah habituasi. Maka dalam konteks saat ini, gitu ya, apalagi ketika kita suguhkan kepada anak, ya, kita contoh memberikan kepada 10 anak, kita melakukan uji coba untuk anak-anak yang lahir di era saat ini, ya, tentunya. Dipegangin HP sama dipegangin buku, itu akan lebih tertarik dipegangin HP. Nah, ini bisa menjadi peluang, gitu ya, bisa menjadi peluang bagi kita, para pendidik tentunya, itu untuk membuat proyek berkaitan dengan bagaimana cara kita menanamkan karakter itu melalui hal yang paling dekat dengan anak-anak kita. Kalau kita lihat saat ini, hal yang paling dekat dengan anak-anak kita itu adalah apa? Gadget. Maka dengan demikian saya sangat yakin bahwa pendidikan karakter itu khususnya dalam konteksnya adalah menanamkan toleransi itu sangat bisa dilakukan dengan alat teknologi berupa gadget tersebut, Ustaz Mulyadi. Baik. Nah, begitu Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, silakan yang akan bergabung boleh raise hand yang di Zoom atau yang di media lain bisa chat ya, yang akan memberikan pertanyaan, memberikan masukan atau tambahan silakan ya. Masih banyak waktu kita, masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan ya. Baik, ini mungkin tambahan pertanyaan lagi nih Mas, bagaimana dengan upaya kita untuk memupuk toleransi di masyarakat? Jadi selain tadi memang ada habituasi ya. Nampaknya nih butuh juga semua pihak gitu kan untuk bagaimana toleransi ini tertanam, karena sekali lagi kalau tadi kita dengar latar belakang ternyata sangat memprihatinkan gitu ya di masyarakat kita dengan data-data yang tadi dimunculkan, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat, berupa adanya bullying, adanya ketidakharmonisan, adanya ketidakpenghargaan satu sama lain gitu. Nah, termasuk sekarang yang kadang-kadang menjadi meruncing di masyarakat karena
urusan agama gitu ya. Iya. Dan kita perlu pahami sekali lagi di Indonesia ini tidak hanya satu agama, dan bahkan di seluruh dunia ya kita banyak beragam, dan kemudian harus kita menumbuhkan nilai toleransi ini. Nah, ini mungkin lebih teknis nih Mas, bagaimana memupuk toleransi ini bagi generasi kita nanti. Baik, sebelum berbicara terkait dengan bagaimana cara memupuk toleransi, tentunya ada hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu berkaitan dengan karena kita sebagai seorang Muslim. Sebenarnya Islam itu telah kita harus berbicara terkait dengan prinsip toleransi yang telah ada dalam ajaran kita Islam. Maka Islam itu sebenarnya telah menetapkan 8 prinsip toleransi terhadap non-Muslim, seperti itu Ustaz Mulyadi. Yang pertama, prinsip yang harus kita yakini itu adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Ya, itu yang pertama. Sebagaimana hal yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, tidak akan ada paksaan dalam agama, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kesetaraan. Nah, kesetaraan. Islam itu menuntut persamaan antara Muslim dan non-Muslim dalam urusan manusia. Nah, ini catatannya, dalam urusan manusia. Ya, yang kedua, prinsip yang pertama tadi adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Bahkan kita dalam Islam sendiri, gitu ya, itu kita terjadi khilafiyah atau perbedaan pandangan, itu sebuah hal yang biasa, hal yang lumrah. Yang kedua, itu adalah kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah dalam urusan manusia. Nah, kalau kita lihat beberapa seperti hal dicontohkan Ustaz Mulyadi di awal tadi, bagaimana perilaku baginda Rasulullah Muhammad SAW telah mencontohkan perilaku yang sangat baik ketika berkaitan dengan bertetangga dengan non-Muslim dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga itu adalah keadilan. Sebagaimana Islam itu menuntut keadilan bagi warga non-Muslim. Kalau kita lihat menengok ke belakang terkait dengan contoh-contoh berkaitan keadilan itu tidak memandang Muslim dan non-Muslim seperti itu ya. Kemudian itu juga tertuang juga dalam Al-Quran. Atau kalau kita ada lihat dalam Quran surat 4 ayat 135 itu juga telah menjelaskan berkaitan dengan bagaimana berkeadilan itu. Kemudian yang keempat itu adalah koeksistensi. Ya, apa maksudnya? Itu adalah Islam itu menjamin partisipasi sosial non-Muslim dan hubungan yang sangat hangat sehingga menciptakan komunitas yang mengintegrasikan Muslim dengan orang lain. Nah, itu adalah prinsip yang keempat. Kalau kita melihat prinsip selanjutnya, itu adalah menepati janji. Nah, Islam itu memerintahkan Muslim untuk memenuhi perjanjian mereka dengan semua pihak. Tidak peduli keyakinan mereka itu apa. Kalau kita lihat dalam Quran surat 16 ayat 91 gitu ya. Dan penuhi perjanjian Allah ketika Anda telah mengambilnya dan seterusnya. Kemudian prinsip toleransi yang yang keenam itu adalah rahmat dan kebaikan. Sebagaimana kita ketahui bahasanya adalah Islam adalah agama rahmat dan kebaikan. Di mana Islam itu mendorong kasih sayang dan kebaikan terhadap non-Muslim. Gitu ya. Apalagi dengan Muslim gitu ya. Bagaimana Islam telah mengajarkan Allah tidak melarang kamu dari mereka yang tidak melawan kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari rumah kamu dari menjadi benar terhadap mereka dan bertindak adil terhadap mereka, gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah keamanan. Islam itu telah mengajarkan kepada kita itu memberikan rasa aman kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, prinsip yang harus tertanam terlebih dahulu itu adalah kelembutan dalam dialog. Ketika kita sudah memahami 8 prinsip ini, gitu ya, 8 prinsip yang telah tertuang dalam Al-Quran, tentunya ini akan bisa menjadikan gambaran bagaimana cara menanamkannya. Yang pertama, ini strategi atau langkah-langkah dalam memupuk toleransi. Tentunya yang pertama adalah memiliki sikap inklusif, gitu ya. Tidak merasa dirinya paling benar.
gitu ya. Ketika kita sudah merasa diri kita itu yang paling benar, pandangan kita yang paling benar, maka yang selanjutnya terjadi adalah dia akan memiliki sikap intoleransi. Ketika orang lain berpendapat, itu merasa, wah pendapatmu kurang tepat, pendapat saya yang paling tepat. Ya, ketika orang memiliki perbedaan pandangan, bahkan sama Muslim, khilafiyah gitu ya. Saya sholatnya harusnya pakai kunut, saya tidak. Nah, kalau seseorang merasa pandangannya paling benar, maka yang terjadi adalah intoleransi. Seperti itu. Maka yang paling cara memupuk toleransi yang utama itu adalah menanamkan sikap inklusif. Itu tidak merasa dirinya paling benar. Seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya itu adalah kesadaran bahwa di sekitarnya, gitu ya, bahwasanya kita itu diciptakan itu dalam bentuk beragam. Kalau kita sudah memahami itu, gitu, kesadaran bahwa manusia itu beragam, insya Allah kita akan bisa memupuk toleransi. Jadi setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah menciptakan atau menanamkan dalam diri kita itu sikap inklusif. Yang kedua adalah memahami atau sadar bahwa kita itu bukan makhluk tunggal, ya gitu ya. Kita itu beragam. Maka dengan memupuk dua hal sikap tersebut, insya Allah toleransi itu akan bisa tertanam dengan baik dalam diri kita. Seperti itu Ustaz melihat. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih Mas Adam, luar biasa ini. Bagaimana bisa tertanam ya, dan tadi ada beberapa prinsip yang saya kira ini sangat penting dan andai kata kita bisa lakukan dalam kehidupan kita ya, mulai dari tadi keyakinan, kesetaraan, keadilan, sampai bentuk kasih sayang, kelembutan, itulah sesungguhnya prinsip Islam yang agama kita yang rahmatan lil alamin ya, sehingga itu bisa muncul toleransi dalam kehidupan kita, yang ternyata toleransi itu banyak juga disinggung dalam Al-Quran ya, walaupun tidak spesifik bahasa tasamuhnya, tapi banyak kalau di dalam Al-Quran terkait dengan tema-tema yang Islam itu mengajarkan adanya hilm, lapang dada, adanya keselamatan, adanya afu, memaafkan, kemudian adalah keadilan, kemudian hasanah, kebaikan, itu semua ada dalam Al-Quran. Baik, Pak Sugoro, nampaknya sudah raisen Pak. Pak Sugoro dari BSD ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Suaranya bagus Ustaz? Ya, jelas Pak, bagus. Iya. Maaf ini mau tanya ini sama narasumber ini. Silakan, negara Pak. Kita ini kan sudah merdeka 77 tahun ini. Iya. Kira-kira yang salah di pendidikannya atau yang diberi amanah untuk memimpin bangsa ini? Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Aduh, terima kasih. Singkat, padat, tapi berat ini pertanyaannya, Pak Sugoro, Masya Allah. Ini mah yang menjawab Pak Dr. Sadam ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sugoro atas pertanyaannya. Ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang ada saat ini, di mana negara kita itu sudah merdeka 77 tahun. Akan tetapi melihat situasi dan kondisi masyarakat saat ini, ya, yang semakin hari kalau kita lihat itu semakin memprihatinkan. Siapa sebenarnya yang salah? Pendidikan kita atau orang yang diberi amanah untuk mengatur ini semua? Nah, gitu ya. Itu kan setidaknya pertanyaan seperti itu, ya. Ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan itu, jawabannya itu sangat kompleks. Yang pertama adalah, siapa seharusnya yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah semua pihak. Semua pihak memiliki tanggung jawab bersama. Kalau kita melihat gitu ya, dalam dinamika atau perkembangan masyarakat saat ini, ketika terjadi kerusakan-kerusakan, itu ya contoh berkaitan dengan kerusakan alam contohnya. Ketika pemerintah telah membuat aturan A,
tentunya aturan tersebut telah berdasarkan kajian-kajian. Kalau kita melihat menengok ke belakang juga, kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi dari masa lampau sampai sekarang kita merdeka 77 tahun ini, itu bisa jadi kesalahan itu bisa dari semua pihak. Pemerintahnya yang bisa jadi kurang tegas dalam hal ini karena yang diberi amanah untuk mengatur, mengelola semuanya. Ketika terjadi penambangan ilegal, itu kurang tajam dalam mengeksekusi pelaku-pelaku penambang ilegal. Nah, itu juga pemerintah dalam ini adalah aparat dan segala macam, ketika kurang tegas, itu juga salah. Kalau dalam konteks pendidikan, kita sebagai pendidik itu kita sudah mengajarkan ABCD, kita sudah memberikan contoh keteladanan, akan tetapi dalam konteks ini itu adalah ketika dihadapkan sebenarnya siapa yang salah. Ya, kalau kita lihat pendidikannya juga kalau disalahkan ya tidak salah juga, karena pendidikan kalau kita dari secara filosofis pendidikan itu ya tidak salah, kan, tapi orang-orang yang terlibat di dalamnya itu bisa jadi sekarang orientasi pendidikan itu tidak lagi untuk mendidik, akan tapi kalau kita lihat pendidikan itu orientasinya sudah ke uang dan sebagainya, itu bisa menjadi penyebab perilaku-perilaku siswa yang sudah lulus menjadi saat ini gitu ya. Nah, kalau kita tanya siapa yang salah, ya semua bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi tidak bisa disalahkan salah satu pihak, akan tapi semua bertanggung jawab. Seperti itu, Ustaz Mulyadi. Baik, begitu Pak Sugoro, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tanggung jawab kita bersama nampaknya Pak. Ya. Baik, Mas Adam, ini sebelum nanti saya juga menambahkan nih terkait dengan toleransi di beberapa literatur Islam. Ini ada pertanyaan yang nyaris sama dari YouTube, di YouTube ada di IG juga, dari YouTube Bulan, kemudian IG Dewi Mela tentang gadget ya. Jadi apakah sudah telat jika kita mendidik anak-anak sudah 9 tahun dan sudah banyak gadget, jadi gimana nih mengurangi gadgetnya? Kemudian juga dengan gadget itu membuat anak kurang kreatif karena banyaknya ya di rumah, ya mungkin di kamar, sehingga kreativitasnya juga kurang karena tergantung ke gadget gitu ya. Beda mungkin dengan zaman kita waktu kecil gitu. Ini ada pertanyaan terkait gadget nih agak banyak, tapi saya kira pertanyaannya harus sama nih, bagaimana sikap kita sebagai orang tua, sebagai pendidik di dalam menanamkan kepada anak-anak peserta didik atau lingkungan kita agar lebih bijak lagi dengan bergadget ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum nanti kita akhiri. Silakan Mas Adam. Baik, terima kasih. Berbicara terkait dengan gadget gitu ya, dampak yang dapatkan ketika anak-anak itu dekat dengan gadget, kita sudah ketahui bersama gitu ya, bagaimana perilaku-perilaku orang atau anak-anak sekarang yang rasa malunya sudah semakin menipis gitu ya. Itu salah satu dampak dari gadget, gimana kita dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang muncul, joget-joget sana sini itu gitu ya, itu sudah menipiskan rasa malu gitu ya anak-anak kita gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi gitu ya, untuk mengurangi atau menjadikan gadget itu bisa manfaatnya itu lebih banyak dibandingkan dengan mudaratnya. Tentunya ini peran orang tua di sini sangat penting gitu ya. Kalau kita lihat, kalau orang tua itu bisa memahami atau bisa melakukan setting gitu ya. Kalau untuk kita lihat untuk saat ini, kalau kita lihat tayangan YouTube contohnya, itu kita sebagai orang tua itu bisa memfilter gitu ya, bisa memfilter tayangan-tayangan apa yang bisa ditonton oleh anak-anak kita. Kemudian ketika kita berbicara dengan provider contohnya, nah, kita bisa juga memberikan pembatasan terhadap apa-apa yang bisa diakses oleh anak kita. Kita bisa
melakukan cloning, gitu ya. Kita bisa melakukan cloning untuk mengetahui apa yang sudah diakses oleh anak-anak kita. Seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan bagaimana cara anak kita itu membatasi, atau setidaknya ketika anak kita itu bermain gadget, akan tapi lebih banyak manfaatnya, tentunya adalah dengan pendampingan yang lebih ekstra. Seperti itu. Ya. Begitu sahabat Bulan Dewi, dan yang lainnya ya, yang melalui IG dan YouTube. Baik Bapak Ibu, kurang lebih 6 menit lagi nih Mas Adam, saya izin tambahkan dulu ya sedikit sebelum nanti di closing kita sama-sama. Jadi terkait toleransi, kembali kepada tema kita tentang bagaimana pendidikan karakter toleransi ini, ada pendapat tentunya dari banyak ulama ya. Salah satu yang saya kutip dari Dr. Yusuf Qaradawi, bahwa beliau menyampaikan ada beberapa faktor, ada 4 faktor penyebab bahwa toleransi ini harus menjadi bagian dari perilaku seorang muslim, begitu. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, ya, makhluk yang paling mulia, paling sempurna, paling lengkap. Wa faddalnahu 'ala katsirin mimman tafdila. Manusia ini makhluk yang Allah berikan kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain di muka bumi. Yang maka harus ada toleransi di dalamnya. Yang kedua, adanya perbedaan bahwa dalam agama, keyakinan, perbedaan pendapat, perbedaan, termasuk tadi yang paling kuat tentunya agama, adalah bagian yang realita, ya, sunatullah, bahwa Allah menciptakan manusia ini tidak dalam satu agama, berbeda-beda, ya. Ada orang yang memilih beriman, tapi ada orang yang memilih kufur. Itulah sesungguhnya hakikat kehidupan dunia ini. Bagi Allah sangat mudah dan bisa saja semua jadi muslim, tetapi tidak demikian dengan sunatullah dunia ini. Yang ada memilih beragama Islam, ada memilih beragama lain. Yang ketiga, seorang muslim tidak dituntut, kata Imam Yusuf Qaradawi, untuk mengadili kekafiran seseorang. Kalau ada seorang muslim kemudian dikafiri, dihakimi dan diklaim sebagai seorang muslim, kemudian dia yang menuntut, enggak, itu urusan dia dengan Allah tentunya, gitu ya, itu prinsipnya. Kemudian yang ketiga, keyakinan bahwa Allah yang memerintahkan berbuat adil, ya, tadi dari 8 prinsip sampaikan Mas Adam adalah keadilan, bahwa adil dalam urusan bermasyarakat, kemudian budi pekerti yang sekalipun itu non muslim, gitu ya, kita harus perlakukan dengan adil itu di lingkungan kita. Apalagi kita yang di Indonesia ini mayoritas kita kaum muslimin. Nah, kemudian kalau kita bicara toleransi dalam Islam, ini bukan hal yang semu, bukan hal yang sekedar teori, tapi sesungguhnya bisa dipraktekkan, dan teori landasannya pun jelas ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, dari surat Al-Imran ayat 85, di mana Islam itu ya agama yang lurus, tidak ada keraguan, dan yakini kebenarannya. Tetapi kita tidak boleh kemudian memaksakan kepada yang lain, ya. Tadi disampaikan oleh Mas Adam juga di surat Al-Baqarah 265. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana jalan yang benar, jalan yang lurus. Kita tidak boleh memaksakan. Satu ketika ada orang yang kesulitan, lalu kita akan bantu dengan syarat kamu mau masuk Islam. Ini nggak boleh dalam Islam. Tetap diajarkan memberikan kebebasan dan bawa toleransi di dalamnya, begitu. Ayat 256 surat Baqarah tadi kemudian ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir bahwa jangan memaksakan seseorang untuk masuk Islam. Islam adalah sangat jelas, gamblang, qad tabayyana rusydu minal ghayy, jelas antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Ketika kita meyakini kebenaran ini, maka kita boleh mendakwahkan, tapi kita tidak boleh memaksakan. Gitu ya. Nah, prinsip sebagai manusia, maka tetap berbuat adil dan tidak kemudian kita memusuhi yang berbeda dengan kita. Kecuali orang-orang kafir yang terang-terangan memusuhi dan memerangi kita, maka kita harus melakukan pembelaan diri tentu saja. Begitu Bapak Ibu, sahabat-sahabat. Mas Adam, ada 1 menit terakhir ini sebagai
closing statement. Boleh mungkin sebagai penutup dari pertemuan kita di pagi hari ini. Baik, berbicara terkait dengan pendidikan karakter, tentunya sebagaimana yang saya sampaikan di awal adalah pendidikan karakter ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Keberhasilan, kesuksesan dalam pendidikan karakter, khususnya toleransi, tidak akan terjadi atau tidak akan sukses, tidak akan berhasil kalau kita tidak bisa berkolaborasi, ya. Kemudian selanjutnya tantangan pendidikan karakter khususnya toleransi yang akan datang ini semakin kompleks, maka mau tidak mau kita harus bisa menyiapkan diri sedini mungkin, sebaik mungkin, karena mau tidak mau tantangan ke depan akan lebih berat. Mungkin cukup itu, Ustadz Mulyadi. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sadam Fajar Sodik, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang beliau sudah membahas bersama-sama 1 jam kurang lebih ya, kita sama-sama mengkaji tentang bagaimana pendidikan karakter toleransi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Semoga menjadi ilmu dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom, juga yang menyimak melalui live MKTV, MKFM, melalui YouTube, Facebook, IG, dan medsos lainnya. Semoga pertemuan ini penuh berkah. Mari kita tutup bersama dengan membacakan hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Mulyadi, terima kasih Pak Ustadz Dokter. Ya, terima kasih Bapak Ibu Nuhun yang sudah masuk di Zoom. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.